Tiada kata yang manis dan ucapan syukur kepada Bapa di surga buat limpahan kasih-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami ada sebagaimana ada semua karena anugerah ini. Oleh karena anugerah-Mu, kami berdiri kaki-Mu, naikkan pujian penyembahan, naikkan doa sahabat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu dan Pak, urapi hamba-Mu, urapi kami juga yang menentukan. Roh Kudus, kuasa hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 5. Ayat pertama sampai ayat yang 31. Yeremia pasal 5 ayat pertama sampai ayat 31. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengambil kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu ke arah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau menemukan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepala lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, Tuhannya orang-orang kecil. Mereka ada orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah. Ayat yang ke-8, mereka ada kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasah, masing-masing meringkik mengingat isi samanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya itu? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendam kepada bangsa yang seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga. Rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu begini firman Tuhan Allah semesta alam. Karena mereka berkata semua itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataan itu menjadi api di dalam mulutmu. Dan bangsa-bangsa di kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan menentangkan satu bangsa dari jauh menyerang kamu. Hei kaum Israel, demikian firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa yang dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa dikatakan. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuayanmu, dan makananmu akan memakan habis anak-anakmu laki dan perempuan. Akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu. Akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon arangmu. Akan menghancurkan mereka dan pedang-pedang kotakmu yang beku yang kau andalkan. Tapi pada waktu itu pun juga demikian firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhamba diri kepada ilah asing di negerimu. Dan bila kamu akan memperhamba diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Ayat 21, dengarkanlah ini, hei bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang punya telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku, demikian firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku, bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perihat, sebagai perhinggapan tetap yang tidak dapat dilampaui. Biarpun ia bergelora,
ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombang yang ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Ayat 29. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya itu? Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi berbuat palsu dan para imam mengajar dengan semena-mena. Dan umatku menyukai demikian. Tapi apakah yang akan kamu berbuat apabila mereka datang ke semua? Kita lihat ini bagaimana keadaan kejatuhan bangsa Israel dan hukuman Tuhan yang tidak bisa dielakkan. Pada saat itu zaman Yeremia, keadaan bangsa Israel demikian terpuruk. Ya, dikatakan pada ayat 31, para nabi berbuat palsu, para imam mengajar dengan semena-mena. Umatku menyukai yang demikian. Ya, nabi itu menyambungkan suara Allah. Imam juga dikatakan dia sebagai pelayan yang sangat menarik. Ternyata nabi itu berbuat palsu, mengajar dengan sewenang. Ya. Justru berbuat palsu yang menyenangkan. Ingat, pada akhir zaman banyak nabi palsu, banyak nabi palsu, guru-guru palsu. Bahkan yang sangat menarik, mereka memanggil guru-guru untuk menyenangkan telinga. Kita hidup di akhir zaman, banyak kali hanya menyenangkan telinga. Kenapa umatku menyukai yang demikian? Kalau telinga disenangkan, senang. Sebab tinggal pada tubuh itu kalau disenangkan orangnya, dia tidak tahu apa yang dikehendak Tuhan. Justru kita harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang mau dalam hidup kita, apa rencana Tuhan dalam hidup kita, itu yang utama. Bukan menyenangkan telinga, supaya kita tahu mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau pagi hari ini selalu ada sebagaimana ada ini karena Tuhan. Tuhan mau kita selalu lekat dengan Dia. Tuhan mau kita selalu dekat dengan Dia, sungguh-sungguh ikut Dia, gak main-main, ya, gak main-main dosa. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan tadi, pada ayat dikatakan pada ayat, ya dikatakan pada ayat yang kata, pada ayat yang ke-8, mereka ada kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasam, masih mengingat istri samanya. Jadi dia tidak menjaga kesucian hidup. Ya, hidup mau suka-suka sendiri. Pada akhir zaman, dikatakan, sebagaimana zaman dulu mereka kawin dan mengawinkan, pesta pora. Disitulah hidup seks bebas, LGBT dan segala-galanya, penajisan sudah ada. Dan tanda zaman, kita rindu mendengar firman Tuhan yang benar, bukan mendengar hanya menyenangkan telinga. Jangan dengar hanya menyenangkan telinga. Sudah tahu depan neraka, sudah siap makan kita, untuk kita, tapi kita mau dengar firman Tuhan yang benar, sehingga hidup kita yang kita jalani, hidup ini yang menyenangkan Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, kalau bangsa Israel sampai engkau berkata, anak-anak Allah. Oh, bagaimana nabi dan imam mengajar semena-mena dan berbuat palsu, tapi umat Tuhan menyenangkan senang dengan kata-kata yang palsu. Sebab kami ingatkan akhir zaman, banyak nabi palsu dan guru palsu, dan firman Allah berkata, banyak orang mendengar firman Tuhan, tapi hanya menyenangkan telinga. Tapi hari ini kami diingatkan firman Tuhan, bukan menyenangkan, tapi mendidik kami untuk membentuk karakter kita. Kami seperti karakter Engkau Tuhan, karakter yang benar sesuai dengan kehendak Engkau. Kalau Engkau kudus, kami juga kudus. Sebab Engkau berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan cari nafkah serta perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kami serahkan keluarga kami semua dan kasih sayang yang daripada Tuhan. Baik percaya rezeki sudah siapkan buat kami. Kembalikan kami besok pagi yang tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para lurah, camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja di depan. Berkati hikmat yang dari Tuhan,
dan berperang melawan virus corona. Kemenangan Kau berikan secara khusus belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia yang sakit semakin berkurang Tuhan, karena Engkau cinta buat anak ayah kami Indonesia, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kita dia katakan. Amin. Tuhan memberkati.